Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa kembali dengan saya Mimin Pintarukai. Kali ini saya akan membahas tentang cara pembuatan gudang atau penyimpanan obat yang baik di gudang industri farmasi atau kosmetik. Jadi ini saya lebih menitik beratkan terkait bagaimana sih cara penyimpanan yang baik, cara penyimpanan obat atau kosmetik yang baik di gudang industri farmasi atau industri kosmetik. Jadi ini sebelumnya disclaimer saya ambil dari referensi cara pembuatan obat yang baik tahun 2018 dan cara pembuatan kosmetika yang baik tahun 2019 seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan share informasi terkait penjelasan umum bagaimana sih cara pembuatan gudang yang baik atau bagaimana sih cara apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan membangun gudang obat atau gudang kosmetik dengan skala yang besar seperti itu. Oke, langsung saja yang pertama. Nah, ditinjau dari persyaratan CPUB dan CPKB, yang pertama kekuatan cahaya dari segi bangunan terlebih dahulu. Jadi kekuatan cahaya di area gudang itu minimal 200 lux seperti itu. Kemudian suhu gudang tergantung jenis sediaan. Ini maksudnya apabila gudang tersebut diperuntukkan untuk sediaan yang harus disimpan di suhu dingin, maka gudang tersebut harus mampu mengkondisikan suhunya itu di suhu dingin seperti itu. Apabila jenis sediaan atau bahan baku atau bahan jadinya itu dapat disimpan di suhu kamar atau suhu ruangan, maka perlu mengkondisikan suhu gudang itu di suhu kamar seperti itu. Nah, ini saya ambil dari BOPP, jadi untuk ruang suhu kamar kurang atau sama dengan 30 derajat, untuk ruang ber-AC kurang atau sama dengan 25 derajat, untuk suhu dengan gudang spesifikasi ruang dingin yaitu 2-8 derajat, untuk ruang beku kurang dari 0 derajat, seperti itu. Nah, biasanya untuk bahan aktif obat atau bahan mentahannya, raw materialnya, biasanya dari pihak validasi atau kualifikasi itu melakukan mapping temperatur. Jadi dilakukan pemetaan suhu di gudang, dia meletakkan termometer dan dia meletakkan data logger atau data logger yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan, seperti itu. Nah, dia melakukan mapping untuk mencari untuk mengkualifikasi suhu ruangan di gudang itu apakah memenuhi standar atau tidak, seperti itu. Kemudian apabila memenuhi standar, maka gudang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, maka perlu dikondisikan agar gudang tersebut memenuhi standar atau spesifikasi. Semisal suhunya kurang dingin, maka perlu ditambah AC atau bagaimana, seperti itu. Jadi yang persyaratan selanjutnya kedua yaitu suhu gudang itu harus memenuhi persyaratan. Ini mengikuti jenis sediaan obat atau bahan aktif atau bahan mentahnya, seperti itu. Ini bertujuan agar tidak jadi degradasi bahan aktif atau senyawa sehingga kualitas obat atau mutu obat itu terjaga, seperti itu, atau stabilitasnya terjaga. Kemudian syarat selanjutnya, lantai dapat menggunakan beton padat dengan hardener atau ubin keramik, menyesuaikan jenis dan alat yang digunakan. Jadi untuk lantai gudang itu tidak memerlukan spesifikasi khusus, misal harus epoksi seperti itu. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi bisa menggunakan beton yang mana kalau dari saya sarannya yaitu menggunakan beton yang mana itu tidak mengeluarkan partikel atau tidak menimbulkan penumpukan partikel, seperti itu. Bisa dilapisi dengan bisa dilapisi dengan pengkilap ya, atau hardener mungkin disebutnya seperti itu. Jadi terlihat bersih dan mudah dibersihkan, seperti itu. Selanjutnya
area penyimpanan atau gudang mempunyai luas yang cukup, penerangan yang sesuai, dan mana itu penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih, dan rapi. Jadi sehendaknya area gudang itu disesuaikan dengan nantinya akan ditempatkan produk dengan kapasitas berapa banyak, sehingga ketika mendesain atau membangun gudang itu tidak kapasitasnya itu mencukupi, tidak terlalu sempit untuk ditempati barang seperti itu. Kemudian area penyimpanan pada poin 4.12 atau poin pertama di slide ini yang memungkinkan pemisahan efektif bagi kelompok bahan dan produk yang berstatus karantina. Tersedia area khusus dan terpisah untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar dan bahan yang mudah meledak, bahan yang sangat beracun, bahan yang ditolak atau reject, bahan yang ditarik dari peredaran atau recall dari peredaran atau produk kembalian. Nah, pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadinya kontaminasi silang atau mix up, di mana apabila bahan yang sangat beracun perlu dikondisikan dengan ruangan khusus agar tidak mengkontaminasi produk lain atau mengkontaminasi lingkungan atau mengkontaminasi personil. Kemudian area penyimpanan dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, kondisi penyimpanan bersih, kering, dan dirawat dengan baik. Bila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, misal suhu dan kelembapan tertentu, maka disediakan, diperiksa, dan dipantau. Jadi aktualnya di lapangan itu apabila kondisi gudang itu harus terawat, harus terjaga, bersih, rapi, tidak berantakan, itu agar memudahkan personil ketika dalam manajemen gudang. Kemudian agar mencegah terjadinya kontaminasi silang, seperti itu. Nah, apabila seperti yang saya sebutkan di awal, kondisi sediaan atau obat atau kosmetik harus terjaga di suhu dan kelembapan tertentu, maka harus dipantau suhu dan kelembapan di area gudang. Seperti itu, perlu ada catatan yang menjamin kondisi gudang itu terjaga setiap hari. Seperti itu, nanti akan saya share contoh catatannya. Kemudian ini penyimpanan persyaratan dari JPOB. Bahan hendaklah ditangani dan disimpan demikian untuk menjaga degradasi, kontaminasi, dan kontaminasi silang. Yaitu yang saya sebutkan tadi, menjaga suhu, menjaga kelembapan, menjaga kondisi bersih rapi agar tidak terjadi kontaminasi silang dan stabilitas bahan atau obat jadi atau kosmetik terjaga. Hanya yang disimpan dalam fiber drum, kantong, atau kotak adalah tidak diletakkan langsung di atas lantai, dan apabila sesuai diberikan ruang yang memudahkan pembersihan dan pemeriksaan. Bahan hendaklah disimpan pada kondisi dan waktu yang tidak memberikan dampak buruk terhadap mutu, serta dikendalikan sehingga stok yang paling lama digunakan lebih dulu. Jadi misal penggunaan materialnya. Jadi misal ada material yang datang pertama, maka itu yang dikeluarkan pertama juga, atau yang digunakan pertama, atau menggunakan sistem FIFO, first in first out. Jadi memaksimalkan agar barang yang datang pertama itu juga keluar pertama, agar tidak kadaluarsa di gudang, seperti itu. Kemudian bahan tertentu dalam wadah yang sesuai dapat disimpan di luar bangunan, asalkan label identitas tetap terbaca dan wadah dibersihkan semestinya sebelum dibuka dan digunakan. Bahan yang ditolak adalah diidentifikasi dan dikendalikan dengan suatu sistem karantina yang dirancang untuk mencegah penggunaan yang tidak diautorisasi dalam pembuatan. Jadi itu gambarannya persyaratan gudang. Nah, ini contoh desain gudang penyimpanan. Jadi seperti yang pada slide sebelumnya, bahan mudah meledak, bahan mudah terbakar, hendaknya itu dipisah areanya seperti itu dengan produk-produk yang lain atau bahan-bahan yang lain. Nah, ini contohnya bahan beracun. Bahan beracun ini areanya berpisah dengan bahan awal atau dengan bahan-bahan pengemas, jadi ada ruangan khusus sendiri. Ini dengan suhu tertentu, ini biasanya misal ada vaksin atau apa, ini hanya ruangan ini saja yang perlu dikondisikan. Ini untuk ruang produk jadi, bahan awal, bahan pengemas.
Area karantina digunakan untuk misal barang yang datang, kemudian masih dicek QC apakah barangnya itu sesuai dengan spesifikasi. Apabila sudah sesuai spesifikasi, maka selanjutnya bisa ditaruh di gudang. Apabila masih belum atau masih dicek, ditaruh di sini di area karantina seperti itu. Jadi ini alurnya area penerimaan masuk, kemudian ini area bahan mentahnya, kemudian untuk produk jadinya nanti masuk ke sini, bahan gudangnya nanti setelah udah ada jadwal pengiriman, nanti pengirimannya, transporternya itu lewat sini seperti itu. Alurnya jadi seperti ini, seret, seret. Nah, ini catatan yang perlu diadakan atau ditempatkan di area gudang ini untuk memantau keadaan suhu, kelembapan di gudang. Biasanya ini diwajibkan untuk sediaan dengan kondisi suhu dan kelembapan tertentu. Tetapi saran saya ini hendaklah dibuat di setiap gudang. Jadi sebagai acuan kita kalau kondisi gudang kita itu terjaga seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan terkait bagaimana sih cara penyimpanan gudang atau pembuatan gudang yang baik menurut CPOB, CPKB 2018 dan 2019. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan saja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.